Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Yanuar dari kelas MA19A5 dengan NIM 111911378. Saya akan menjelaskan pengertian perubahan. Perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun luar organisasi tersebut. Tidak banyak orang yang suka akan perubahan. Namun, walaupun begitu perubahan tidak bisa dihindarkan, harus dihadapi karena hakikatnya memang seperti itu. Maka diperlakukanlah satu manajemen perubahan agar proses dan dampak perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Dalam dunia yang berubah, seperti halnya pasar yang mendunia sukses, perubahan sukses adalah perusahaan yang mampu melakukan adaptasi dinamis inovatif terhadap setiap tantangan-tantangan baru. Jenis perubahan boleh bersifat inovatif dan strategis. Titik dan perilaku perubahan yang berhasil harus diciptakan, tidak berlahir dari begitu saja. Pihak manajemen membutuhkan pendekatan struktur untuk perancangan perubahan perilaku atau SDM karyawan. Aspek-aspek perubahan terdiri dari perubahan inovatif strategis yang sangat dihindari, pasti ada efeknya terhadap organisasi perusahaan. Manajemen perubahan menjadi sangat penting diterapkan, namun demikian dalam kenyataan proses perubahan yang terjadi tidak selalu mendapat respon positif. Ada aja yang menyukai dan tidak yang menyukai perubahan. Beberapa alasan mengapa bersikap seperti itu. 1. Kehilangan keterampilan. 2. Kegagalan kerja. 3. Kehilangan pekerjaan. 4. Ketidakmampuan bekerja. Manajer perlu memahami mengapa organisasi harus siap terhadap perubahan, apakah yang bersifat inovatif maupun strategis. Perubahan inovatif adalah perbaikan secara kontinu di dalam kerangka bersumber daya yang ada. Perubahan strategis adalah perubahan melakukan sesuatu yang baru. Tiap perubahan tersebut tentunya akan menggunakan pendekatan berbeda, bisa berbentuk perubahan rutin, perubahan darurat, perubahan dalam hal mutu produk dan pelayanan, dan perubahan radikal. Dalam hal ini manajemen setelah produktif menjelaskan kepada karyawan tentang dalam hal ini manajemen layaknya produk menjelaskan kepada karyawan strategis perubahan yang akan dijalankan organisasi. Maksudnya antara lain memperkecil kemungkinan terjadinya resistensi para karyawan. Kebanyakan para manajer dapat merencanakan dari praktekkan perubahan fisik dengan berhasil. Namun dalam perubahan tersebut, masalah dalam perubahan. Mengapa perubahan ditolak? Untuk perluan dianalitis dapat dikategorikan sumber penolakan atas perubahan, yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi. Terdapat 6 sumber penolakan dan perubahan, yaitu 1. Inersial struktural. 2. Fokus perubahan berdampak luas. 3. Inersial kelompok kerja. 4. Ancaman terhadap keahlian. 5. Ancaman terhadap kekuasaan yang mapan. Teknik mengatasi penolakan atas perubahan. Coach dan French Junior mengusulkan 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi referensi perubahan. Pendidikan dan komunikasi. 2. Partisipasi. 3. Memberikan kemudahan dan dukungan. Tujuan dan manfaat. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup atau suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat tidak pastikan bahwa suatu organisasi tidak bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi status, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Perubahan dalam arti luas. 1. Responsif, terencana dan tidak terencana terhadap tekanan-tekanan atau kekuatan dan desakan yang ada. 2. Kekuatan desakan ekonomi, teknologi, sosial, politik, persaingan, dan aturan serta hukum. 4. Perubahan terjadi di mana saja. Pelaku perubahan. Setidaknya di 3 pelaku perubahan. 1. Pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi atau legitimacy of change.
adalah mereka yang memiliki kekuasaan normal dan dianggap sah. 2. Para pendorong dan penganjur perubahan atau instigator of change adalah mereka yang memandang perlunya perubahan karena telah melihat dan membandingkan sesuatu yang baik dan yang tepat. 3. Para fasilitator perubahan atau facilitator of change adalah mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin informal yang memudahkan proses timbulnya perubahan. Usaha-usaha perubahan dari pelaku integrator of change sering mendapat sambutan kebaik karena membawa ide-ide baru, membawa suatu pandangan baik, memiliki potensi yang menciptakan suatu jaringan kerja baru. Tipe-tipe perubahan organisasi. 1. Developmental change. Perubahan kecil berupa pengembangan organisasi, perbaikan ala kadarnya, maupun perubahan rancangan mata kuliah di perguruan tinggi dan sebagainya memerlukan waktu 1-2 tahun. 2. Transitional change. Perubahan transisi, misal beberapa perubahan kurikulum, berkaitan antara mata kuliah yang ada, pengadaan perpustakaan di kampus, perubahan jumlah mahasiswa yang diterima dan sebagainya memerlukan 3-5 tahun. 3. Transformation change. Perubahan transformasi yang fundamental dan berdampak drastis, misalnya perubahan struktur pengangkatan pegawai, pembukaan jurusan atau pribadi baru dan sebagainya memakan waktu 1-3 tahun. Memvisikan perubahan. 1. Buat SWOT analisis, identifikasikan gap antara revisi kini dan revisi mendatang. Pikirkan apa saja yang harus diubah. 2. Cara atau langkah yang dilakukan. A. Mendatangkan semua hal yang tidak hendak dirubah. B. Mengidentifikasi hal-hal yang hendak dirubah tersebut penting atau tidaknya penting, dapat dikerjakan, tidak dikerjakan, atau serta tipe tingkat perubahan yang ingin dicapai. C. Buat skala prioritas dari yang terpilih untuk dikerjakan. D. Ditetapkan dan fokuskan langkah kunci perubahan. 4 kategori yang terkena dampak perubahan. 1. Kritikal, orang atau lembaga potensial atau penting yang setuju perubahan. 2. Periferal atau orang biasa. Langkah-langkah yang perlu ditempuh sebelum mengimplementasikan perubahan. 1. Identifikasi orang, lembaga atau lembaga yang bakal terkena dampak perubahan. 2. Bagi mereka yang terkena dampak, identifikasi yang memegang peranan penting maupun yang bisa. 3. Identifikasi mereka yang mau pro atau setuju dan mau bekerja sama, maupun yang menentang dengan cara menyusun penentangan dan rencana kerja. 4. Kembangkan cara memperoleh dukungan dan netralisir mereka yang menentang inisiatif perubahan. Hal-hal penting yang memberikan struktur tim. Pemilihan anggota tim. 2. Tujuan realistis saja, jangan muluk-muluk. 3. Batas waktu rencana dengan tanda pengingat. 4. Nyatakan rencana implementasi dengan prosesnya secara tertulis menurut kebutuhan.